Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat sehat-sehat sampai pada hari ini. Ya, selalu jaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Ya, sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Nah, pada konsep manajemen pendidikan tinggi ini, apa saja yang akan kita bahas? Ya, yang pertama nantinya yang akan kita bahas yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Tentu berbeda antara pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi. Baru yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Baru yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Baru yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi ya. Baru yang kelima nantinya, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini pada materi konsep manajemen pendidikan tinggi ya. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Itu yang pertama akan yang kita bahas. Nah, seperti yang saya katakan bahwa berbeda antara pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi. Nah, menurut pendapat para ahli juga seperti itu. Nah, di sini pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, kalau perguruan tinggi itu adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jadi sering orang menyamakan antara pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi. Namun pada umumnya memiliki pengertian yang berbeda. Seperti yang kita lihat bahwa di dalam perguruan tinggi ini bagiannya tercakup di dalamnya adalah pendidikan tinggi ya. Di mana kita menempuh pendidikan tinggi itu? Ya di perguruan tinggi ya. Nah, yang pertama di sini adalah konsep pendidikan tinggi. Nah, bagaimana konsep pendidikan tinggi? Ya, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi ya. Tujuan pendidikan tinggi ini adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian ya. Baru yang kedua di sini dari konsep pendidikan tinggi ini tadi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian ya, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Nah, baru yang kedua di sini adalah konsep perguruan tinggi. Tadi konsep pendidikan tinggi. Baru yang kedua konsep perguruan tinggi.
Nah, perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Ya, pengabdian tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas tadi. Ya. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ya, ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian perguruan tinggi dalam bentuk akademik, ya, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Ya. Nah, itulah mengenai konsep dasar antara pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Nah, di sini perlu kita bedakan antara pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi. Ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi? Ya, pedoman pengelolaan perguruan tinggi itu terdiri atas dua. Yang pertama itu yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Lalu yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah, jurnal hasil penelitian atau jurnal hasil penelitian. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ya. Ketentuan ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum dan penyelenggaraan pendidikan, ya, yang tinggi. Jadi ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yaitu yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, ya, perguruan tinggi sendiri sudah lama merupakan badan hukum milik negara BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan BUMN. Ya, itulah mengenai dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen perguruan tinggi. Nah, bagaimana manajemen perguruan tinggi? Ya, menurut Indrajat dan Joko Pranoto, ya, dalam bukunya tahun 2006 halaman 42, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi. Yang pertama itu perencanaan, ya. Yang kedua pengorganisasian, ya. Baru yang ketiga adalah penggerakan atau activating, baru yang keempat adalah pengawasan. Nah, bagaimana dengan perencanaan? Perencanaan di sini, perencanaan program kerja termasuk dalam perencanaan anggaran, bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, ya. Baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahun. Nah, bagaimana pengorganisasian? Fungsi pengorganisasian di sini termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan, ya, atau kedudukan di dalam perguruan tinggi. Pengisian staf ini atau karyawan ini perlu membedakan antara beberapa jenis karyawan, ya, yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas dan kriteria atau karakteristik tersendiri. Baru yang ketiga adalah penggerakan atau activating. Ya, tugas penggerakan atau activating di sini adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu instansi atau perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang ditelaah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan masing. Lalu yang keempat di sini adalah pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir dari manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Nah, pengawasan di sini adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, itu adalah manajemen perguruan tinggi terdiri atas 4. Ya. Nah,
selanjutnya apa? Selanjutnya kita membahas mengenai dimensi makna perguruan tinggi. Nah, di sini ada 5 dimensi ya. Ada 5 dimensi. Yang pertama adalah dimensi etis. Nah, universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, hakikat tugas ya dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri kepada penelitian, pengajaran, dan pendidikan. Ya, para mahasiswa dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Ya, baru di sini adalah dimensi keilmuan. Nah, perguruan tinggi di sini adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama perguruan tinggi mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, baru dimensi yang ketiga adalah dimensi pendidikan. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang-orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal, resmi. Ya. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, baru yang keempat adalah dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar, ya, melalui kegiatan dan perguruan tinggi, ya, perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Nah, itu adalah dimensi sosial. Baru yang kelima adalah dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat ya, berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan di sini dan yang diteliti adalah ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah mengenai dimensi makna daripada perguruan tinggi. Nah, baru yang terakhir yang akan kita bahas yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Nah, di dalam perguruan tinggi tentunya selalu ada tantangan, ya. Seiring dengan perkembangan zaman, selalu ada tantangan yang harus dihadapi, yang harus diantisipasi. Nah, globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan perbedaan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi. Yang pertama perdagangan, penggerakan modal, penggerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, menurut Atkinson tahun 2011, ya, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang monopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga. Nah, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama adalah tantangan pada pengelolaan. Ya, setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, penelitian, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun itu. Ya. Baru yang kedua adalah tantangan pada proses belajar mengajar, pada proses KPM. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dan bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non personal melalui internet dan media jarak jauh. Yang seperti yang kita ketahui ya, mulai dari tahun 2020 ya, sejak munculnya COVID-19 ya, baik itu siswa, mahasiswa itu melakukan kegiatan belajar mengajar itu melalui Zoom meeting
Nah, ini adalah salah satu tantangan globalisasi. Dapat menggantikan tatap muka, ya, hubungan personal melalui hubungan jarak jauh, video jarak jauh. Dapat menggantikan, ya. Nah, baru yang terakhir adalah tantangan pada pendidikan nilai. Ya, globalisasi sering menghadirkan pengetahuan dan informasi yang berlebihan, ya, sehingga munculnya hal-hal yang tidak diinginkan, ya, yang berlebihan, yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan orang, yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertai itu. Sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan risiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Nah, itu adalah tantangan, ya, perguruan tinggi, ya, di dalam perguruan tinggi dan tantangan globalisasi, ya. Nah, itulah pembahasan kita mengenai konsep manajemen pendidikan. Bagaimana? Apakah dengan penjelasan ini kita dapat memahami tentang konsep manajemen pendidikan ini? Jika memang kurang jelas, kita dapat melihat berulang video tersebut sehingga kita dapat memahaminya. Ya, saya akhiri. Semoga materi pada pagi hari ini tentang konsep manajemen pendidikan tinggi dapat bermanfaat, dapat menambah ilmu pengetahuan kita, ya. Untuk itu kita terus harus belajar menggali ilmu pengetahuan. Nah, selalu jaga kesehatan, ya. Pada masa sekarang ini penyakit semakin menyebar, termasuk COVID-19. Jadi kita harus menjaga kesehatan, selalu jaga jarak, pakai masker, makan makanan yang bergizi, ya. Hindarilah kerumunan, ya. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi.